Welcome to SMP Terpadu Ponorogo. We will learn about narrative text. Untuk kali ini kita akan belajar tentang narrative text. Lebih lanjut, kita akan ketahui apa itu narrative text. Narrative text is a kind of text that contains of an imaginative story. Jadi narrative text itu jenis teks yang berisi tentang cerita imajinasi. Kinds of narrative text. Jadi ini macam-macam narrative text. Ada beberapa macam narrative text, yaitu fairy tales atau dongeng. Jadi kalian sudah tahu toh dongeng itu seperti apa, itu termasuk narrative text. Selanjutnya yang folktale. Folktale itu cerita rakyat. Sudah pernah dengar kan cerita rakyat? Maling kundang dan lain-lain itu termasuk cerita rakyat. And then myth. Myth itu mitos yang terjadi biasanya dalam masyarakat yang dipercayai itu sebuah kebenaran. And then next, fable. Fabel itu cerita yang mendeskripsikan tentang binatang. And then legend. Legend itu legenda ya. Jadi kalian juga sudah tahu legenda itu apa. Jadi ini macam-macam narrative text. Nah, selanjutnya, what is the social function or the purpose of narrative text? Ini yang sering ditanyakan dalam soal. Apa tujuan dari sebuah narrative text? Narrative text is written to amuse or to entertain the readers with a story. Jadi narrative text itu ditulis untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya. Jadi kata kunci ketika ada soal tentang tujuan narrative text itu kata to amuse atau to entertain. Itu artinya untuk menghibur. Kata kuncinya itu ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya tentang generic structure of narrative text. Struktur teks naratif itu seperti apa? Ada 4 di sini, tapi sebenarnya poinnya atau intinya itu hanya 3 sampai nomor 3. Jadi yang pertama orientation. Orientation itu pendahuluan cerita yang berisi pengenalan karakter, tokoh-tokohnya siapa, seperti itu ya. And then tempatnya di mana, waktu terjadi dan lain-lain. Itu biasanya ada di awal-awal paragraf. Orientation. And then complication. Complication itu biasanya di paragraf selanjutnya yang memunculkan sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga resolution. Resolution itu berisi tentang penyelesaian masalah. Inti pokok dari struktur teks naratif itu ada 3 ini. Orientation, complication, and resolution. How about the fourth? Reorientation. Reorientation itu akhir dari sebuah cerita. Biasanya ini tentang perubahan karakter tokoh, misalkan dari yang jahat menjadi yang baik karena pengalaman hidup akhirnya dia menjadi orang yang baik, atau pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Nah, khusus untuk reorientation itu optional. Optional ini maksudnya bisa diterapkan dalam teks atau dicantumkan dalam teks, bisa juga tidak. Ya, jadi yang paling penting ada 3 poin itu: orientation, complication, and resolution.
contoh dalam teks seperti ini. Ini kisah tentang asal-usul danau Lau Kawar. Nah, untuk paragraf yang pertama itu termasuk orientation. Kenapa? Karena dalam paragraf pertama itu menjelaskan tentang once upon a time itu berarti masa lalu yang sudah terjadi. Di mana? Di desa Kawar. Nah, siapa saja yang berperan di situ? Di situ juga sudah ada. Jadi masyarakat di sana itu seperti itu. Oh, dan ada an old woman. Nah, ini nanti karakter utamanya ada di an old woman, ya. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga itu termasuk complication. Complication apa? Munculnya sebuah permasalahan. Itu ada di paragraf 2 dan paragraf ketiga. Kemudian paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat termasuk resolution, penyelesaian masalah. Untuk contoh teks ini tidak ada reorientation. Jadi seperti penjelasan Miss Mem tadi ya, bahwa reorientation itu tidak selalu tercantum dalam teks, enggak apa-apa, atau optional. Oke. The language features of narrative text. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam narrative text itu ada specific noun, adjectives, adverb, past tense atau kata kerja bentuk lampau, action verb, kata kerja aktif, time connectives and conjunctions atau kata hubung, direct speech, kalimat langsung. Untuk direct speech, kalimat langsung, kalian sudah tahu ya, kalimat langsung, and indirect speech, kalimat tidak langsung, itu sudah tahu. Nah, penjelasannya seperti apa secara spesifik? Seperti ini. Specific noun dalam cerita asal-usul danau Lau Kawar itu specific noun itu contohnya ini yang kita tandai warna kuning, daughter-in-law, the old woman, the son, the food, the fish. Nah, itu termasuk kata benda yang spesifik yang sudah diketahui itu siapa dan apa. Next, termasuk yang selanjutnya adalah adjektif. Adjektif kata kerja. Jadi dalam naratif teks itu juga, adjektif itu kata sifat. Dalam naratif teks itu juga menggunakan adjektif. Kita lihat di teks ini itu ada beberapa adjektif yang digunakan seperti happy, delicious, old, weak, sad, hungry, itu kata-kata sifat. Nah, selain itu naratif juga menggunakan adverbs, kata keterangan. Contohnya sudah Miss Mem kasih tanda warna merah. Lonely, laugh, any longer, jadi slowly. Jadi kata keterangan. Kemudian kalimat yang digunakan dalam naratif teks itu menggunakan past tense. Past tense itu bentuk lampau. Nah, kenapa Kak Miss Mem tidak memberi tanda? Karena semua kalimat yang ada di sini hampir semuanya ya, 90% itu menggunakan kata kerja bentuk lampau atau past tense. Past tense itu apa? Masa yang sudah terjadi. Kenapa pakai past tense? Karena cerita ini sudah terjadi. Seperti contoh kalimat yang kedua, they held and enjoyed a party because of their best harvest. Jadi ini mereka sangat senang mengadakan pesta karena mereka sedang mendapatkan panen yang terbaik. Nah, itu kalimat they held and enjoyed the party because of their best harvest ini merupakan kata kerja bentuk lampau atau past tense. Nah, karena pakai past tense berarti
juga menggunakan action verb, kata kerja aktif. Contohnya yang sudah dikasih tanda ungu, held, itu kan verb 2. Jadi kata kerja yang digunakan dalam past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Contohnya held berasal dari kata hold, enjoyed berasal dari kata enjoy, were berasal dari kata are, stayed berasal dari kata stay, dan seterusnya ya. Nah, naratif juga menggunakan time connectives and conjunctions atau kata hubung. Contohnya seperti ini: and, then, suddenly, finally, itu merupakan kata-kata penghubung. Okay, I think that's all about narrative text. Thank you very much for your attention. See you, bye bye.